Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahro, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka Pokjar Pekalongan dengan NIM 8570000911. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari beberapa organisasi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mereka ialah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas utama Budi Utomo dan namanya selalu dikaitkan dengan sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Para pelajar tersebut terdiri dari Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno B, R. Gumbrek, dan Sutomo. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Furut atau Hindia Maju dan bukan Jawa Furut atau Jawa Maju. Budi Utomo terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai suatu berdasarkan keluhuran, budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Kemudian tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya, Budi Utomo hanya menghendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, yaitu peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Kemudian sejarah bangkitnya Budi Utomo. Budi Utomo kembali bangkit pada masa Perang Dunia I di tahun 1914. Kemudian intervensi asing menyebabkan Budi Utomo menggagas kegiatan wajib militer bagi pribumi. Hal ini menyebabkan dikirimlah misi ke Belanda oleh Komite Indi Weerber untuk pertahanan India pada 1916 sampai 1917 yang merupakan pertanda masa yang amat besar bagi organisasi Budi Utomo. Pada misi tersebut, wakil Budi Utomo yang bernama Dwi Yosomoyo berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin Belanda dalam hal pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat, yang saat itu dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Undang-undang mengenai kewajiban militer pun gagal disahkan, dan sebaliknya undang-undang tentang pembentukan Volksraad disahkan pada November 1914. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang punya tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Demi mewujudkannya, pada 1935 Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut melahirkan Parindra. Pengamat sejarah menilai Budi Utomo merupakan wakil dari perjuangan nasionalisme.
Orang-orang Indonesia mengajarkan pada bangsa ini bahwa nasionalisme Indonesia bukan milik orang-orang Jawa dan Madura saja. Nasionalisme milik semua rakyat Indonesia. Nasionalisme tidak bersifat kultural tetapi bersifat politik. Kemudian sejarah berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Muncul perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo, serta ada sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat karena kebanyakannya dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935. Pencet putih ya? Pencet yang mana ini? Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi yang paling awal berdiri di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam lahir berkaitan dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk memajukan perekonomian. Seiring berkembangnya Sarekat Islam, tujuan organisasi ini juga semakin meluas. Dengan adanya Sarekat Islam, orang pribumi dan Islam mendapatkan haknya. Selain itu, masyarakat juga memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajahan. Di samping itu, organisasi Sarekat Islam juga menandai kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20. Lahirnya Sarekat Islam memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Berdirinya Sarekat Islam didahului dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam atau SDI. Organisasi ini awalnya merupakan perkumpulan para pedagang Islam. Organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi ini lahir pada tahun 1905. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi ekonomi yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Islam dan perekonomian sebagai dasar penggeraknya. Adapun tujuan Sarekat Dagang Islam yang paling utama adalah menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tiongkok. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tiongkok mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan tersebut sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menimbulkan perubahan sosial. Kemudian pada tahun 1912, HOS Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut memiliki tujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas agar anggota organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Tujuan Sarekat Dagang Islam. Sebelum mengetahui dan memahami tujuan Sarekat Islam, penting untuk mengetahui tujuan organisasi pendahulunya, yaitu Sarekat Dagang Islam. Ada beberapa tujuan dari Sarekat Dagang Islam, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya. Kemudian yang kedua, mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo. Ketiga, sebagai bentuk perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Selanjutnya, mempersatukan para pedagang batik, memajukan sekolah-sekolah Islam, mengutamakan sosial ekonomi. Kemudian kita belajar tujuan Sarekat Islam. Salah satu tujuan Sarekat Islam yang paling utama adalah pada bidang-bidang sosial ekonomi. Adapun tujuan Sarekat Islam di bidang sosial ekonomi yaitu untuk memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Sementara itu di bidang agama bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam.
Kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat dengan Putra merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh para tokoh yang disebut empat serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Pusat Tenaga Rakyat juga memiliki beberapa orang penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Penasehat itu ialah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Meskipun gerakan ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang, namun para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan dibentuknya organisasi Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual agar mau mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dengan adanya pemimpin orang Indonesia, diharapkan rakyat akan turut mendukung secara keseluruhan kegiatan ini. Dalam waktu singkat, Putra berhasil berkembang hingga ke daerah dengan anggotanya yang merupakan kumpulan organisasi profesi. Organisasi yang bergabung adalah Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Tak hanya itu, Putra juga bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga memiliki tugas untuk memperbaiki bidang sosial dan ekonomi. Kemudian Perhimpunan Indonesia adalah perubahan nama dari Indisi Perhimpunan Indonesia adalah organisasi perubahan nama dari Indische Vereniging. Organisasi pergerakan nasional itu bukan hanya berdiri di Indonesia, melainkan juga di negara Belanda. Saat itu banyak mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda, mendorong terbentuknya organisasi pergerakan nasional di negara Belanda. Sejarah: pada tahun 1908 terbentuklah Perhimpunan Hindia Belanda atau Indische Vereniging yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Dipelopori oleh Noto Suroto dan Sutan Kasayangan. Mulanya organisasi ini merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Meskipun dari sebuah perkumpulan sederhana, namun pendirian Indische Vereniging ini memiliki arti yang penting, yaitu merupakan pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda. Organisasi ini bukanlah perkumpulan biasa karena dalam pasal kedua Anggaran Dasar Organisasi jelas disebutkan bahwa memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari Indiërs di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Menerbitkan majalah Hindia Putra. Salah satu perjuangan organisasi saat itu ialah dengan menerbitkan buletin yang diberi nama Hindia Putra. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Tahun 1916 terbitlah majalah berkala
Hindia Putra, tetapi isinya tidak sama sekali memuat tulisan politik. Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putra dengan Indonesia Merdeka. Kemudian pada tanggal 14 April 1917, organisasi mengadakan pertemuan dengan partai politik Indonesia seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik, maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politis. Terdapat sebuah fakta menarik, yaitu digunakannya kata Indonesia dan Indonesiers atau orang Indonesia oleh Suryoputro selama pertemuan berlangsung. Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Putra nomor 9 tahun 1917. Kemudian kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti Indi atau Hindia dan Indiers atau orang Hindia yang sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1922 organisasi tersebut berubah menjadi Indosisi Vereniging. Dengan demikian, penggunaan kata Indonesia secara politis mulai dipakai sejak tahun 1922 untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Kemudian Parindra. Parindra merupakan partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna, bukan Indonesia merdeka. Parindra menganut asas kooperatif alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu tertentu. Kemudian pergerakan perjuangan secara kooperatif dianggap lebih rasional dan mampu meminimalisasi konfrontasi antara masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan salah satu organisasi pergerakan politik yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui cara-cara kooperatif. Parindra didirikan pada Kongres Bersama Antar Organisasi tanggal 24 sampai 26 Desember tahun 1935 oleh Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Dalam buku sejarah pemikiran Indonesia modern 2013 karya Taufik Abdullah, Parindra merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumtranen Bon, dan Persatuan Bangsa Indonesia. Latar belakang pembentukan Parindra bermula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, golongan priai cendekiawan Jawa juga berkeinginan untuk menerapkan perjuangan kooperatif terhadap kolonialisme Belanda. Kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokrodisurdjo, dan Sunaryo. Lahirnya Partai PNI. Partai ini lahir sebagai organisasi untuk
mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931.